nggak mungkin seseorang menjadi A kepribadiannya kalau nggak ada yang melatih dia untuk menjadi seperti itu kan gitu kan. Semua kan berawal dari proses belajar. Betul. Orang jadi pemarah itu pasti pernah jadi marah kecil, lalu marah besar, lalu sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama terbiasa kan gitu. Jadi sejak kecil orang tua tanpa disadari sudah melatih anak tidak bertanggung jawab gitu, bahwa pekerjaan di rumah sebenarnya kan harus dilakukan bersama-sama oleh ayah, ibu, dan juga anak-anak gitu. Semuanya harusnya ambil bagian walaupun mungkin kecil ya. Kita gimana mau ngerti kalau nggak pernah sama-sama? Betul. Ya, mesti ada main sendiri, si kakak main sendiri. Bagaimana bisa mengerti bahwa si kakak ini juga pengen loh di ngertiin, dihormati gitu kan. Dan si adik juga harus belajar untuk menghargai kakaknya dengan panggilan-panggilan yang sopan seperti itu. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas yaitu mengasuh anak bungsu. Wah, kalau kita mengikuti seri rangkaian ini, di episode-episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengasuh anak pertama, anak tengah, dan sekarang bagaimana cara kita sebagai orang tua mengasuh anak bungsu. Kita akan membahasnya seperti biasa bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Lihat dong, aku ada rambutannya. Iya nih, tadi baru saya mau bahas. Iya. Ada banyak sekali itu rambutan. Ini batik tumbuhan. Banten. Wah. Jadi yang di Banten, halo. Saya yakin pasti banyak pemirsa dari Love Your Child yang menyaksikan dari Banten nih. Nah, Ini asli berbanten nih, batik asli Banten. Itu ciri khasnya kalau nggak ayam, apa tuh namanya, corak rambutan seperti ini. Karena banyak rambutan di Banten. Terus itu rang-gerang ya. Wah, nah seperti ini juga kan artinya kita melestarikan budaya kita ya. Sama kan ini juga kan dari Iya. mana? Ini dari mana? Jangan-jangan dari Sumatera nih. Ini dari penjahit lokal. Nah, Ibu Helena, langsung kita masuk ke topik kita. Mengasuh anak bungsu. Iya. Wah, anak bungsu nih ya. Kalau bagi si kakak anak bungsu Kalau kita nih ngomong anak banyak. bungsu, kayaknya yang paling sering terdengar tuh manja, gitu, Bener. kolokan, gitu ya. Sama segalanya buat adik. Pemenang. Apa-apa kakak harus ngalah sama Pemenang, adik. pengaduan, apalagi ya. Suka ngadu-ngadu kan, Iya, pengaduan. Terus suka Harus dikasih apa yang iya. dia mau. ngotot ya. Ngotot. Wah, ini gimana Ibu Helena dengan si anak bungsu, karena di mata banyak orang kayaknya dia manja nih Bu Helena. Iya, bisa jadi karena ya itu nggak mungkin seseorang menjadi A kepribadiannya kalau nggak ada yang melatih dia untuk menjadi seperti itu kan gitu kan. Semua kan berawal dari proses belajar. Betul. Orang jadi pemarah itu pasti pernah jadi marah kecil, lalu marah besar, lalu sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama terbiasa kan gitu. Jadi kalau anak jadi manja itu penyebabnya ya mohon maaf ya orang tua juga yang punya peran itu. Ayo para orang tua yang di rumah mungkin kita bisa introspeksi dulu. Iya itu dia. Jadi kalau sekarang masih punya anak yang masih bersama kita, si bungsu masih bersama kita, ayo kita latih agar kesan manja ini bisa dibuang gitu. Karena manja tuh selanjutnya kan ada kurang tanggung jawab, kurang mandiri, ya kan itu rentetannya kan. Betul. Ya. Habis manja kan berarti kan apa-apa tergantung, mengharapkan orang dewasa untuk mengerjakan tugas-tugas dia dan seterusnya. Dan akhirnya yang rugi dia sendiri. Di kemudian hari anak-anak bungsu biasanya nih, biasanya saya nggak bilang semua ya, biasanya nih memang kurang bisa diandalkan gitu. Karena sudah terbiasa untuk bergantung sejak kecil. Karena dibiasakan ya, sebentar lagi nggak mungkin anak tersebut jadi manja kalau orang tuanya nggak biasakan. Jadi kan kalau orang sampai punya
pasang suami istri akhirnya punya anak ketiga misalnya kan, berarti kan pengalamannya sudah lumayan tuh. Iya. Sekian tahun dengan anak pertama, oh begini caranya. Sekian tahun dengan yang paling capek itu di anak pertama tuh. Karena masih baru kan, baru benar-benar pengalaman yang serba mengagetkan, mengejutkan dan menyenangkan gitu, dan juga melelahkan ya. Betul. Iya. Nah, lalu anak kedua sudah masih capek juga, tapi mungkin nggak secapek anak pertama. Begitu anak ketiga mereka udah santai itu biasanya, sudah lebih rileks, sudah lebih tolerir lah. Kalau misalnya anaknya nggak mau makan ya udahlah biarin aja, nanti juga makan sendiri gitu kan. Tapi kalau anak pertama coba aja nggak mau makan, aduh gimana ya, Iya, aduh benar. ayo. Kayak saya dulu bawa anak pertama tuh harus keliling-keliling loh supaya dia mau makan gitu. Aduh Bu Helena, itu kayak saya banget ya sekarang. Saya berpikir nih anak saya nggak mau makan, saya harus apa Ya, gitu kan. tapi kalau udah anak ketiga biasanya udah udahlah, kita udah lihat kan anak pertama kedua akhirnya lapar juga, biarin aja. Nggak mau makan ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya anaknya mungkin belum bisa mengerjakan sesuatu seperti halnya anak pertama dulu, kita lebih santai. Kalau kita sudah punya anak ketiga, kita lebih santai, lebih banyak tolerir, dan lebih menganggap bahwa semua nanti bisa diatur. Nanti juga akan tiba saatnya dia bisa. Nah, kalau seperti ini, kan lama-lama anak itu jadi merasakan sebuah pola asuh yang permisif kan? Betul. Iya, jadi akhirnya apa-apa mengandalkan si kakak, apa-apa mengandalkan pembantu barangkali, karena sudah banyak nih anaknya jadi akhirnya perlu pembantu gitu. Nah, sehingga anak ini ya tanggung jawabnya otomatis lebih rendah dibandingkan anak pertama. Dan rasa mandirinya dia jadi terlatih untuk bergantung. Nah, itu dia bergantung ya, dan ini bisa jadi masalah kalau kita tidak sikapi dengan benar. Kita nggak mau berubah, ya ini akan terjadi makin gede. Karena kan manja di saat kecil itu sebetulnya bisa berlanjut sampai dewasa. Dampaknya apa sih Bu Helena kalau si anak bungsu ini pola pengasuhannya tidak tepat? Coba bayangkan ya, saya pernah menemukan seorang ayah, dewasa dong ya namanya ayah. Tapi dia nggak bisa ngepel loh. Dia nggak bisa bersih rumah, dia nggak pernah bisa dikasih tanggung jawab titipin anak untuk dijaga ketika istrinya sedang ada tugas. Kenapa? Karena memang dia selama ini selalu bergantung pada istrinya, dan ketika ditelusuri waktu kecil kayak gimana, ya memang begitu, dia waktu kecil juga nggak pernah dikasih kerjaan. Bergantung sama orang di rumah. Iya, karena sebagai anak paling kecil, mama papanya sudah bilang, jangan suruh dia ya, kasihan tuh, dia masih kecil kan, kamu udah besar, kamu aja yang ngepel, kamu aja yang nyuci-nyuci. Tapi dia udah biarin aja dia main. Kan? Jadi sejak kecil orang tua tanpa disadari sudah melatih anak tidak bertanggung jawab gitu. Bahwa pekerjaan di rumah sebenarnya kan harus dilakukan bersama-sama oleh ayah, ibu, dan juga anak-anak gitu. Semuanya harusnya ambil bagian walaupun mungkin kecil ya. Karena mungkin sibuk belajar ya, paling tidak ada tugasnya mati lampu lah misalnya. Betul. Tapi ini nggak dikasih karena apa? Karena dianggap sebagai anak yang masih kecil. Dan jangan lupa ini ada bukan peribahasa sih, pendapat yang sejak lama ada gitu, bahwa anak bungsu sampai mati pun tetap aja jadi anak kecil. Kasihan ya sebenarnya. Nah, itu dia. Saya pikir kita harus putuskan ini gitu loh. Dia anak kecil ketika masih balita gitu kan. Setelah itu ya enggak lah, udah anak SD, udah ada ABG, remaja. Dewasa. Ya sesuai dengan umur yang jangan dibilang anak kecil terus. Nanti itu akan menjadi label di kepala dia. Kan saya anak kecil, kan saya anak bungsu, kan ada kakak, kenapa harus saya? Kan gitu kan. Karena sudah dibiasakan mendengar kata-kata excuse dari orang-orang tuanya. Nah, Ibu Helena, kita akan membahasnya gimana cara kita nih mengenal karakter dari anak bungsu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak bungsu. Wah, luar biasa sekali nih, anak bungsu suka dibilang ya manja, nggak bisa apa-apa. Ya nggak mungkin dong orang tersebut menjadi manja kalau nggak dibiasakan dari rumah. Tidak mandiri ya. Iya. Bener-bener. Nah, sekarang sebelum kita gimana caranya mengasuh anak ini, kita perlu tahu yang namanya karakter. Sebenarnya karakter anak bungsu ini seperti apa sih Bu Helena? Iya, jadi
pola asuh di rumah sesuai dengan urutan lahir dia, itu ada kemungkinan bisa membuat dia mempunyai karakter yang cenderung, ya kalau dalam tanda kutip kurang menariknya adalah manja ya. Betul. Manja kalau sekedar gelandotan doang sih nggak apa-apa ya, mama itu nggak masalah ya kan, kita juga suka kan kalau berpelukan anak-anak. Tapi kalau akhirnya apa-apa harus minta bantuan orang tua, Pak tolong dong Pak, aku mau makan. Ya ilah, makan tinggal ke dapur, tinggal ambil ya. Kalau nggak ada juga ya masak lah, kan gede gitu ya. Tapi kalau itu aja mesti bergantung sama orang tua. Kamar tidur mesti mbak yang kerjakan kan, atau kakaknya yang kerjakan kan, ngeselin banget kan. Apalagi kalau mamanya bilang, tuh tolong tuh siapin makan buat adik kamu, padahal udah gede ya gitu. Kita kan sebagai kakak kan merasa bahwa it's not fair gitu. Aku aja dulu waktu seumuran dia udah kerjakan sendiri gitu kan. Itu sangat mengganggu dan bisa menjadi rasa tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil tuh bisa menimbulkan dendam loh, ya kan? Ini dia. Dendam pada si adik itu nantinya. Nah, terus yang kedua, kecenderungan dari si bungsu ini biasanya selain tidak mandiri, manja, juga kurang bertanggung jawab dan kurang mematuhi aturan. Kenapa? Karena mama papanya tuh lebih toleransi dengan kesalahan. Namanya juga anak-anak, gitu kan? Namanya juga masih kecil. Mah, dia nggak ngerjain PR tuh mah, malah nonton TV. Udahlah, kasihan adik kamu. Udah kamu harus diri kamu sendiri, itu kan? Karena kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dari jauh orang tuanya bawa coklat, mesti udah dibikin nih untuk anak pertama, kedua, ketiga. Pas udah sampai di rumah, adiknya yang paling kecil bilang, enggak, aku mau 2. 2. Kalau nggak dilempar nih, gitu kan. Nah orang tua kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya pernah lihat ya, itu malah si kakak yang sulung disuruh ngalah. Kakak sulung dapat nggak? Enggak. Si coklatnya itu dapat buat si adik yang bungsu. Dua-duanya pegang dong. Terus anak yang kedua bisa makan, anak yang ketiga bisa makan. Si kakaknya cari kan. Nah, kira-kira sebagai kita loh ya, sebagai kita yang sudah dewasa ini, kira-kira bisa dong menganalisa apa perasaan si sulung ini. Nggak terima lah. Sakit nggak dia? Nggak adil banget sih mas, aku nggak ada. Jadi bisa dimengerti nggak kalau akhirnya si kakak ini akhirnya jadi membenci adiknya, dan mungkin juga dia membuli adiknya kalau nggak ada orang tuanya kan. Tapi gitu. Bu Helena mungkin ada orang tua yang bilang, saya mau ngajarin kakak tuh supaya mengalah seperti itu. Iya, mengalah tapi harus dengan batasan yang benar. Gitu. Mengalah misalnya gini, adiknya sakit nih, ya sudah ya, tugasnya si adik kamu yang kerjakan, ya dia kan sakit, itu oke. Tapi dalam keadaan baik-baik saja, adiknya bisa main bola, kakaknya harus nyapu, harus ngepel, it's not fair. Betul. Ya kan, itu mah bukannya mengalah namanya, memanjakan. Nah, kalau kita memanjakan sejak kecil, jangan marah dong kalau nanti akhirnya sudah besar anaknya disuruh apa-apa nggak mau. Karena apa? Nggak terbiasa. Semuanya biasa. Ya. Semuanya bisa dikerjakan kakak. Nah, itu dia. Jadi biasanya orang tua tuh mulai kesel, mulai marah sama si bungsu ketika si bungsu sudah gede. Padahal orang tua lupa. Jangan-jangan orang tua yang mengajarkan itu. Kayaknya bukan jangan-jangan, sudah pasti. Oh ya betul juga. Tapi nggak sadar mungkin. Betul, ya. Nggak sadar karena mungkin saking sayangnya kepada si bungsu, sehingga dia pikir dengan menganak emaskan dalam tanda kutip si adik bungsu ini, dia akan lebih disayang oleh si bungsu. Ternyata sayang sih sayang, tapi tetap aja kita akan makan hati sama adik kita, anak kita bungsu yang tidak mandiri, yang manja, tidak bertanggung jawab, dan juga tidak suka mematuhi aturan. Nah, apalagi Bu Helena karakter dari anak bungsu ini. Nah, itu kelemahannya, kurangannya. Sekarang kan kelebihannya dong, masa sih kelemahan aja ya. Betul. Kelebihan yang paling utama adalah si bungsu ini karena dia dijadikan pusat perhatian dari anggota keluarga, karena kan paling kecil biasanya kan semua orang gemes sama dia ya, dan tumbuh besar juga tetap aja dianggap yang paling lucu. Nah, sehingga dia punya kepercayaan diri lebih sih. Walaupun dari segi kekuatan dia tidak sekuat kakak-kakaknya, terutama kakak sulung ya. Dari segi kecerdasan mungkin juga kurang dibandingkan kakaknya sulung. Kenapa? Logikanya seperti tadi yang saya sampaikan. Anak sulung yang latih, yang kasih stimulasi, yang kasih pelajaran, bapak ibunya coba 2 guru private nih. Langsung. Untuk 1 mutiara ini gitu kan. Nah begitu anak bungsu,
terbagi ya. Justru terpecah belah nih. Betul. Mungkin juga si papa sudah mulai sibuk di kantor ya kan, dan ya udah nggak terlalu udah nggak terlalu tertarik lagi untuk mengajari sungguh-sungguh seperti anak pertama. Ya, jadi biasanya anak bungsu ini memang kalau dibanding-bandingkan dengan anak pertama biasanya suka dianggap kurang bukan kurang berprestasi, tidak setinggi prestasi kakaknya yang sulung. Ya karena itu siapa? Orang tua yang membentuknya. Nah, bagaimana kalau kita bentuk semuanya jadi berprestasi? Iya. Ya kan, kita jadikan semua anak-anak ini sebagai anak sulung. Kan seru ya. Betul. Artinya semuanya mendapat perhatian yang konsisten sama seperti anak sulung. Kan keren. Dan apalagi kalau kita memberikan si ketiga anak ini perhatian waktu yang cukup untuk ngobrol, untuk just between you and me gitu ya, hanya berdua aja dalam waktu yang sudah dijadwalkan gitu ya, sehingga si anak bungsu kah atau anak sulung kah atau anak tengah itu akan menunggu-nunggu. Nah, tiap hari Senin jam sekian aku sama mama mau pergi gitu kan. Itu jadwalnya aku tuh. Itu family time-nya aku sama mama atau papa itu akan menjadi lebih lebih membangun kepercayaan diri anak-anak dan juga si anak bungsu ini gitu ya. Dia punya kepercayaan diri tapi juga punya kecenderungan ingin menjadi bintang terus gitu. Oh, ya. Please look at me. Jadi suka cari pusat perhatian, caper ya, caper. Ya. Jadi sama seperti anak tengah, biasanya yang suka coba-coba pakai rambut warna hijau, warna merah, warna apa ya, yang aneh-aneh gitu biasanya anak tengah tuh. Karena apa? Dia mau cari perhatian. Look at me gitu. Kalau udah diperhatikan mah nggak perlu dia aneh-aneh kayak begitu. Nah, anak bungsu dia butuh untuk diperhatikan terus, padahal di rumah dia jadi bintang, di luar enggak dong. Iya kan? Nah, kebutuhan untuk minta diperhatikan ini kadang-kadang kebawa keluar rumah. Oke. Gitu. Ke lingkungan sosialnya dia. Iya. Sebenarnya kita bisa arahkan dengan, ya udah kalau gitu kamu berlatihlah supaya kamu memang layak untuk diperhatikan. Contohnya, berprestasi lah, belajar, berlatih musik, berlatih menyanyi atau apa gitu ya. Tapi memang kita perlu ini jadi perhatian nih bahwa sebenarnya nggak boleh punya kebiasaan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Karena kalau kayak begitu kita akan sakit hati ketika orang tidak memperhatikan kita. Betul. Padahal dalam hidup ini kan semua orang juga punya urusan masing-masing kali ya. Sekali-sekali memperhatikan, memuji-muji, keren, oke, fine. Tapi nggak bisa tiap hari. Semua juga ada kesibukan. Nah, biasanya mantan bungsu atau anak bungsu suka ada kecenderungan sedikit narsis gitu. Wah. Ya, inginnya dia dipuji, diperhatikan, dihormati dan anti kritik ini. Nah, ini yang bahaya Bu Helena, dan kita masih akan bahas gimana caranya yang tadi tidak baik ini kita rubah jadi baik juga. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak bungsu. Nah, Ibu Helena lanjut nih. Apa aja sih kelebihan dari anak bungsu selain tadi dia percaya diri ya kan? Yang pasti manjanya itu membuat orang senang ya, manjanya. Tapi kalau terlalu manja artinya jadinya konotasinya tidak mandiri gitu. Betul. Kan. Nah, kalau manjanya itu ya karena dia curahan kasih sayang sehingga dia terbiasa juga untuk menyayangi orang lain gitu. Dan ceria. Wah, ya. Biasanya kan orang yang sering disayang, sering dibelai, sering dirangkul, sering diberikan kata-kata cinta, itu memang lebih sehat sih. Lebih sehat secara mental sehingga dia juga mudah untuk menyayangi orang lain. Tapi kalau anak yang kurang disayang oleh orang tuanya, ya dia juga susah untuk menyayangi orang lain gitu ya. Jadi apa yang kita tabur itu akan dituai ya kan. Nah, jadi ini anak bungsu ini ceria. Ya, kalau ceria pasti banyak kawan dong. Bener. Ya. Siapa sih yang nggak suka sama orang ceria ya? Supel, terus menyenangkan sih biasanya anak bungsu ini. Biasanya dia punya persahabatan lebih long life gitu. Benar. Ya kan anak-anak bungsu ini kalau punya persahabatan tuh dijaga banget sama dia.
ya kan? Dan dia cenderung berprestasi di luar gitu ya. Di luar dia cenderung berprestasi. Kenapa? Karena memang di rumah mungkin karena sudah ada jagoannya itu anak sulung ya. Jadi dia capernya keluar yang tadi ya. Apalagi nah itu kalau orang tua suka membandingkan. Tapi kalau orang tua nggak suka membandingkan, semua dianggap sebagai sosok yang unik dan menarik, mestinya nggak akan merasa seperti itu. Ya mungkin orang tua suka nggak sadar nih. Mungkin juga bukan orang tua sih, keluarga besar atau lingkungannya ya kan banding-bandingin. Nah itu membuat dia nggak nyaman bersama dengan kakaknya gitu. Tapi kalau dia dikasih apresiasi yang sama dengan kakaknya, misalnya ya seperti yang kasus saya dengan anak saya tadi ya, si Godwin, kamu bisa main saksofon, kakak main piano, sudahlah kalian berdua sama-sama keren kok, luar biasa gitu. Nah itu dia nggak akan merasa tersaingi gitu ya. Dan simple, nggak ribet orangnya. Iya. Kalau anak pertama kan ribet tuh ya. Karena mungkin dia detail sekali ya anak pertama ya. Detail, terus lama, perfeksionis gitu kan. Jadi maunya sempurna, jadi nggak bisa gitu, nggak harus begini, harus begitu. Nah kalau anak bungsu, udah cincai lah. Ini taruh di sini aja ya, misalnya tamu nih, letakin sini aja ya, taruh situ aja nggak apa-apa gitu. Nah, terus nggak hitung-hitungan gitu loh. Kalau anak bungsu ini lebih royal kali ya. Lebih karena santai yang tadi Bu Helena bilang. Karena banyak sumbangan kayak kakaknya. Nah seperti itu. Jadi memang kalau anak bungsu ini perlu diingat-ingat bahwa mereka ini relatif punya kelonggaran ya, kelonggaran untuk mematuhi peraturan. Nah ini hati-hati juga, jangan sampai ini jadi kebablasan gitu. Toleransi dari orang tua atas kesalahan anaknya, jangan sampai melewati batas. Betul. Jadi kita perlu pola pengasuhan yang khusus nih buat anak bungsu. Nah lantas lanjut deh Bu Helena, gimana kita sebagai orang tua untuk mengubah yang tadi yang kelemahannya ini supaya jangan jadi kelemahan lah. Nah ya kan tadi kan dia suka melanggar peraturan. Iya. Ya boleh jadi dia mungkin kurang jelas peraturannya seperti apa dan konsekuensinya apa kalau dia melanggar. Langkah pertama kita harus ajar dia untuk mengerti aturan dan batasan yang jelas nih. Ya, nah kamu boleh main, tapi tolong jangan sampai pulang larut malam. Batasnya jam 10 ya, nggak boleh lewat ya. Kamu harus kasih tahu kalau kamu mungkin macet atau seperti apa, kabari. Kalau kamu melanggar berarti 1 minggu nggak boleh keluar dulu ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu harus jelas sama anak bungsu ini gitu. Supaya apa? Supaya dia juga tidak main-main dengan peraturan gitu. Karena kalau kita toleransi, ya udahlah, jangan ulang lagi ya, besok ulang lagi, udah ya, jangan ulang lagi ya, terus saya begitu. Terus, iya, karena memang orang tua biasanya susah menghukum anak bungsu. Susah sekali, entah kenapa ya. Entah kenapa ya. Ya anak bungsu tuh kayaknya ada ini kayaknya, ada daya tariknya. Nah lanjut Ibu Helena. Yang kedua, memang kakak-kakaknya ini harus seharusnya tidak disarankan oleh orang tua untuk mengalah terus. Ya, ketika melanggar peraturan nggak bisa. Ya kalau misalnya semua dapat tugas nih, ya kan semua dapat tugas. Lalu si adik itu tidak kerjakan. Lalu akhirnya si kakak harus ngalah kerjakan pekerjaan si adik. Misalnya si kakak nyapu, yang si adik tengah tuh ngepel, lalu dia cuci piring. Nah, dia tinggal main gitu. Jangan sampai orang tua gini, udahlah kerjain lah, kan kamu udah gede, udahlah si adik kan masih mau main, kasihan loh, masih kecil. Kata-kata yang kasihan. Nah, itu kalau kayak gitu nanti sekali kita kasih kayak gitu, besok-besok dia akan ulangi lagi. Ya kan dia akhirnya jadi nggak bertanggung jawab dong. Nah, jadi ya kalau dia main, oke, pulang kerjakan dan plus konsekuensinya. Misalnya gitu, kamu kan janjinya kan bersihkan, cuci piring dulu baru main. Kenapa kamu main dulu baru cuci piring? Soalnya temanku udah manggil-manggil. Oke, berarti resiko tahu ya. Berarti nyuci piring plus gitu misalnya. Bersihin kulkas. Ya, misalnya gitu. Itu udah dijelaskan dari awal. Jadi dia tahu apa yang akan dia hadapi ketika dia melanggar peraturan. Dan kakak-kakaknya juga merasa diperlakukan adil sehingga adik ini juga belajar bertanggung jawab, ya. Dan yang ketiga, nah ini dia. Apa nih, Bu? Walaupun masih kecil, si bungsu tetap harus dilatih bertanggung jawab, harus dikasih kerjaan, gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kan masih 4 tahun, masa dikasih kerjaan sih? Paling tidak rapi mainannya. Betul. Ya kan? Kembalikan mainannya ke tempat semula. Nggak berat dong.
Saya melatih anak umur 3 tahun loh untuk merapikan tempat mainnya bisa tuh. Betul. Ya kan, malah di luar negeri rapin tempat tidurnya, spraynya itu umur 3 tahun loh. Jadi kita di Indonesia jangan sampai kalah ya dalam melatih anak-anak ini. Nah kemudian nih supaya dia nggak caper di luar, mendingan di rumah dikasih apresiasi yang pas. Jadi kalau misalnya dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, kita berikan apresiasi atau pujian yang tepat. Misalnya gini, jangan bilang, wah kamu memang luar biasa hebat kamu. Jangan dianya bilang hebat, tapi wah apa namanya, kamu tanggung jawab ya, luar biasa kamu tanggung jawabnya, keren gitu. Iya kan, wah suara kamu berlatih bagus banget nih, suara kamu bagus banget. Jadi jangan sampai kita muji-muji dia hanya sekedar pujian bagus, anak baik, pintar, nggak jelas buat dia gitu. Apa sih? Harus jelas ya. Iya, apa sih sebenarnya yang dinilai oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, supaya anak ini tidak mementingkan diri, jadi memang anak ini perlu dilatih untuk bekerja sama, gitu ya, bekerja sama. Jadi mungkin satu kali waktu, yuk bersihin mobil ya, kakak adik semua bertiga nih, yuk bersihin mobil ya, nanti mama kasih hadiah loh, agar-agar misalnya gitu, ya, oke, bagi tugas kalian, nah, seperti itu. Terus kan kadang-kadang kita kalau mau jalan-jalan, mau bikin main sama-sama susah nih, kalau jaraknya jauh. Ini si Ade umurnya 4 tahun. Iya, kakak tiba-tiba udah 10 tahun. Mending kalau udah 15 tahun gimana? Lebih jauh lagi. Jauh banget gitu kan. Nah terus kalau mau ajak kerjasama, main bersama gimana? Kayaknya nggak nyambungnya mainannya. Nah makanya perlu dijadwalkan oleh orang tua untuk membawa ketiga anak ini ke tempat yang memang bisa dinikmati bersama gitu. Misalnya pergi ke tempat ya wisata, ya kan? Ya sama-sama naik sama-sama naik kereta gantung itu kan semua bisa menikmati, si adik bisa, si kakak bisa gitu. Nah itu perlu dilakukan sesering mungkin supaya si adik ini juga dia bisa tidak mementingkan diri, dia belajar untuk mengerti perasaan kakaknya. Kan kita gimana mau ngerti kalau nggak pernah sama-sama. Betul. Ya, si adik belajar main sendiri, si kakak main sendiri. Bagaimana bisa mengerti bahwa si kakak ini juga pengen loh dingertiin, dihormati gitu kan. Dan si adik juga harus belajar untuk menghargai kakaknya dengan panggilan-panggilan yang sopan seperti itu. Saya rasa itu. Wah, ini udah lengkap sekali loh Ibu Helena, sangat detail. Mungkin ada lagi yang lain ya, mungkin orang tua di rumah punya ada lagi tips yang lain. Karena mungkin masing-masing orang tua punya caranya sendiri dan karena tiap anak memiliki karakter berbeda-beda. Tapi intinya adalah sebagai orang tua pasti kita harus peka terhadap anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Bu Helena. Sama-sama. Dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Dan saya selalu ingatkan, kita sebagai orang tua selalu cintai anak-anak kita untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Shalom, sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.